Kira-kira mana yang lebih tepat buat dibeli para konten kreator? Kamera mirrorless atau DJI Osmo Pocket 4P? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang udah gue sebut tadi sebelum bumper ya, kita akan bandingkan antara kamera mirrorless versus DJI Pocket 4P. Dimana menurut gue ini bisa jadi solusi banget gitu ya. Terutama di perbandingan ini memang concernnya adalah untuk para konten kreator. Buat kalian-kalian yang mungkin belum terlalu ngerti kamera tapi pengen start buat bikin konten dengan kualitas yang bagus. Gue rasa ini bisa jadi pembahasan yang ya bisa jadi referensi buat teman-teman yang udah mempertimbangkan buat beli gear tambahan. Sebenarnya agak rumit, tapi gue akan coba membagi pembahasan ini ke beberapa kategori gitu ya, untuk menyederhanakan biar kalian gampang untuk comparing antara ngambil kamera mirrorless atau ngambil Osmo Pocket 4P. Walaupun sebenarnya dari cara gue bereaksi dari tadi, cara gue ngomong gitu ya kesimpulan video ini sih udah ketahuan gitu ya. Tapi ya gue akan tetap jabarkan berdasarkan poin-poin yang udah gue siapkan. Pertama adalah dari segi portabilitas. Sebenarnya di sini gue diem aja sih. Kalian lihat sendiri aja gitu ya. Kalau kita ngomongin soal portabilitas, ya kamera mirrorless gede, belum lagi bentuknya kalau misalkan kalian pengen taruh dalam sebuah tas, itu kalian harus taruh dengan ruang-ruang yang cukup besar dan harus pikirin juga buat lensanya gitu. Belum lagi kalau kalian bawa lebih dari satu lensa, otomatis bakal makan tempat lagi. Sedangkan DJI Osmo Pocket 4P, ini gue akan sedikit contohin. Gue cukup matiin kayak gini, gue tinggal cabut, gue bisa bawa kamera dan tripod. Itu cuma dia nyala lagi, kepencet. Itu cukup kayak gini, gepeng gitu ya. Dan memang dari segi portabilitas adalah perbedaan yang sangat signifikan. Apalagi kalau kalian adalah solo creator gitu ya. Kalian biasa syuting sendiri, ini jelas ya portabilitasnya nggak ada lawan. Lalu yang kedua mungkin adalah dari segi karakter gambar. Nah, sebenarnya di poin ini mirrorless itu unggul karena kalian punya karakter gambar yang benar-benar limitless gitu. Karena kalian punya opsi lensa yang limitless. Kalian pengen yang wide banget sampai bentuknya fish eye sekalipun, sampai kalian pengen yang tele banget sampai kayak ukuran 600 mm gitu ya, yang sampai zoomnya bener-bener jauh banget dengan gambar yang tetap detail gitu ya, bukan digital cropping. Ya, kalian punya opsi tersebut gitu ketika kalian menggunakan kamera mirrorless yang memang lensanya bisa diganti-ganti. Tapi balik lagi, ini akan mempengaruhi poin pertama tadi dari segi portabilitas, dimana ya kalian punya banyak pilihan, tapi kalau kalian pengen dapat beberapa karakter gambar sekaligus dalam sekali kalian syuting, ya kalian harus bawa banyak lensanya gitu. Itu hal yang kita rasakan juga sih. Kita biasa syuting itu pakai kamera mirrorless, kita paling minimal untuk syuting keluar, kita tuh selalu bawa 2 lensa gitu. Biasanya kita bawa lensa minimal itu 15 mm sama 56. Buat yang agak ekstrim gitu ya, 15-nya bisa kita ganti pakai 25, tapi yang agak tightnya biasanya kita antara 56 atau 75 gitu. Memang itu udah kayak minimal banget gitu buat kita kalau bikin syutingan di luar. Dan dulu ini adalah problem yang paling besar ketika kita pakai kamera pocket. Gue dari Pocket 3 udah demen banget ya. Gue udah bahas Pocket 3, gue juga sering bahas gue pakai berkali-kali. Lalu keluar DJI Pocket 4, kita juga demen banget dengan improvementnya. Tapi dengan hadirnya Pocket 4P yang langsung bawa 2 lensa gitu ya, dia langsung bawa karakter gambar wide dan juga karakter gambar tele. Ini so far bener-bener surga banget buat kita bawa-bawa dan kita bisa dapat berbagai karakter gambar. Dan di luar dari native lens zoomnya atau switchingnya, ya kita masih bisa ada extra cropping lagi karena dia tetap membawa resolusi yang tinggi juga. Kita bisa dapat sedikit extra zoom yang lossless juga, dan menurut gua itu surga banget untuk sebuah kamera pocket yang sekarang akhirnya menjadi sebuah solusi. Ya intinya sih sebenarnya dia udah komplit buat kita pakai di berbagai skenario tanpa harus bawa gear-gear yang banyak, tapi kita ya tadi bisa portrait, bisa shot product tight gitu ya, kita bisa wide juga, kita bisa moving juga, jadi benar-benar udah komplit banget. Lalu yang selanjutnya adalah dari segi kualitas gambar sendiri. Di poin ini juga kalau kita adu antara kedua ini, gue akan tetap bilang kamera mirrorless bisa di-push lebih jauh gitu. Masih bisa lebih menang. Karena ya kamera mirrorless biasanya bawa sensor yang jauh lebih besar juga. Kayak contohnya di sini bawa APS-C, di sini bawa full frame gitu kan. Dan dari segi kualitas gambar, kita bisa push lebih jauh dengan data RAW yang lebih kuat juga. Apalagi kalau berbicara soal foto gitu ya. Tapi gue cukup salut karena DJI Pocket 4P
itu nggak kalah terlalu jauh dibandingkan para kamera mirrorless ini. Karena hasilnya benar-benar proper gitu. Hasilnya gila. Walaupun dia bawa sensor 1 inch, tapi sensor 1 inch-nya ini all new juga gitu ya, CMOS sensor dari mereka yang dipadukan dengan D-Log 2-nya. Itu pas kita tes, kan klaimnya dia bisa bawa 17 tops dynamic range gitu ya. Kita sih nggak bisa ngetes dynamic range secara teknis gitu ya. Kita nggak ada alat tesnya juga. Tapi kita udah tes shotnya menghadap ke matahari, sisi shadow dan sisi highlight itu bisa ter-retain dengan baik, bisa tetap terjaga informasinya, dan gua bener-bener salut dari sebuah kamera yang bawa sensor 1 inch gitu. Jadi nggak tertinggal jauh, justru benefitnya lebih banyak. Dan 17 tops itu klaim yang gila juga. Buat kalian dapat konteks aja, sebenarnya kamera utama yang biasa kita pakai buat produksi itu di videonya dia itu punya klaim 14 tops. 14 tops ya, biasanya makin kesini banyak yang 14,5 kalau kalian mungkin pakai lock yang lebih advance-nya 15 gitu ya. Tapi dia 17. Ini benar-benar gila sih, dan ya menurut gua itu ya menunjukkan kalau dia nggak kalah dari segi kualitas gambar. Belum lagi kalau ngomongin kualitas gambar dari segi slow motionnya, ini juga gua appreciate banget, dan gua kaget sebenarnya ya justru di sini poin pemenangnya adalah dia. Kalau ngomongin slow motion, karena dia bisa 4K up to 240 frame per second. Ini adalah fitur yang gue juga lagi tekenin brand Jepang untuk adaptasi gitu ya, karena di sini juga 4K 120, di yang ini juga 4K 120 ya, di berbagai kamera-kamera high-end-nya Jepang itu 4K 120, sedangkan di sini udah bisa sampai 4K 240. Walaupun tetap harus di-note ya, 4K 240 itu adalah di lensa utamanya atau kamera utamanya, tapi kalau kalian pakai yang versi telenya, dia itu maksimal di 4K 120 juga, which is not bad, tapi ya bisa di-push, 1 inch-nya bisa di-push sampai 4K 240, itu hal yang menurut gue perlu banget untuk diapresiasi. Tapi ya perlu di-note tadi, ada perbedaan kalau pakai lensa utama atau lensa telenya, sama kalau di mode slow-mo-nya dia tidak bisa pakai D-Log-nya gitu. Jadi pakai warna standarnya aja, which is kalian bisa lihat sendiri, hasilnya dari yang udah kita tes sih ya oke banget juga. Lalu kalau kita berbicara soal stabilisasi, Pocket 4P ini juga udah membawa gimbal secara built-in gitu ya. Stabilisasinya gila banget, gua akan contohin tuh ya. Tuh, dia menyeimbangkan dirinya, walaupun ini dalam mode dia ngikut juga sih, nggak ke-lock. Tapi ya, dia benar-benar stabil. Dan di satu sisi, dia secara aktif juga gimbalnya, itu bisa kita atur untuk mengikuti kita. Ini gua akan contohin aja, ini akan ngadep ke gua, gimbalnya gua arahin dikit. Sekarang kalau gue bergerak, segampang itu gitu. Kalau gue syuting sendirian tuh kameranya akan ngikutin gue. Kalian bisa lihat sendiri dia nengok-nengok ngikutin gue. Jadi kalau syuting sendirian itu enak banget. Dan balik lagi ya, poin sebenarnya yang kita bahas di sini adalah stabilisasi, dan stabilisasinya itu real stabilisasi gimbal dan gila banget. Kalau kita berbicara kamera mirrorless, mereka punya stabilisasi juga, tapi pakainya IBIS, in-body image stabilization, dan tetap ada keterbatasan dibandingkan penggunaan gimbal gitu. Karena kan dia ruang geraknya sangat limited kalau misalkan pakai IBIS, karena stabilisasinya di sensor, dan itu hanya ada di mirrorless yang levelnya udah cukup mid to high gitu ya, yang udah cukup tinggi. Karena beberapa mirrorless kalau kalian bermain di entry, bahkan bermain di harga 10 jutaan, nggak ada sih yang dapat IBIS. Ada sih satu, tapi yang ya pokoknya banyak ininya lah. Gue juga nggak usah jelasin terlalu ini. Tapi mirrorless yang ada IBIS itu yang levelnya tinggi-tinggi banget. Lalu selanjutnya adalah poin user experience. Nah ini yang gue rasa brand-brand Jepang perlu untuk belajar dari DJI gitu ya. Karena ya kamera mirrorless Jepang tetap kamera yang luar biasa, kamera yang mantap, tapi kadang harus sangat bergantung di tangan-tangan yang bisa mengoperasikan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bandingin keduanya, kalau kalian sama-sama dari awam gitu ya, kalian nggak biasa pakai kamera, kalian beli kamera dan membandingkan antara kedua tipe kamera ini, ya otomatis kalian akan jauh lebih cepat untuk beradaptasi mengoperasikan si DJI Pocket 4P gitu. Dan UI-nya udah enak banget, gampang, intuitif, touchscreen-nya juga enak, dan menurut gua ya itu adalah poin kemenangan juga untuk DJI dari segi user experience-nya. Lalu kalau ngomongin soal harga, ini juga menang telak untuk DJI Pocket 4P. Dengan semua kelebihan yang gue bahas tadi, dia startnya itu untuk Pocket 4P di 11 jutaan. Sedangkan kamera mirrorless yang gue taruh di meja ini, nggak ada yang harganya di bawah
20. Kayaknya nggak ada yang di bawah 30 sih. Ini gue salah pajang juga sebenarnya di sini. Tapi ya dari segi harga, secara overall kalian bisa taruh semua yang kalian butuhkan. Kalau kalian konten kreator yang pengen mulai bikin konten dengan kualitas yang bagus gitu ya, kalian bisa dapat di harga 11 jutaan aja. Tapi 11 jutaan kalau kalian ambil di kamera mirrorless, kalian dapat body kamera yang ya nggak terlalu high end, entry level, dan kalian baru dapat body. Kalian harus spend lagi untuk lensa, kalian harus spend lagi untuk aksesoris tambahan, dan utamanya yang orang juga sering lupa, kalian harus spend lagi untuk SD card, which is harganya lagi cukup mahal. Sedangkan dengan kalian udah ngambil Pocket 4P ini, kalian bisa langsung konten gitu ya, karena memori udah internal gitu. Paling kalau kalian ambil yang basic, kalian tinggal beli mic-nya aja gitu ya, kayak DJI Mic Mini yang gue pakai sekarang, atau ini Mic Mini 2 atau Mic Mini yang pertama. Itu kalian bisa beli transmitter only-nya doang juga murah gitu ya, sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Dan kalian bisa langsung konekin tanpa harus pakai receiver gitu. Jadi bener-bener budget banget, kalian bisa langsung dapat konten yang proper gitu dengan kualitas yang cakep. Yang kita udah tes sendiri juga, kalau kalian kepo ya tinggal nonton aja review utamanya dari si Pocket 4P ini, dan ya di harga tersebut menurut gue secara value itu worth banget buat kalian spend untuk meningkatkan kualitas produksi kalian. Nah, secara overall, untuk kebutuhan konten kreator yang baru mulai, balik lagi, yang awam, mau memilih antara kamera ini dengan kamera ini, menurut gua ya akan jauh lebih gampang dipelajari, akan jauh lebih budget friendly, dan kalian bisa langsung mulai juga kalau kalian mengambil jenis kamera pocket seperti ini. Bukan kamera mirrorless jelek, tapi kalian butuh effort yang lebih untuk mendapatkan kualitas yang maksimal, dan kalian butuh belajar juga lebih jauh gitu ya. Tapi kalau kalian nyarinya serba instan, kalian produksi juga nggak punya tim, kalian juga ya waktunya nggak sebanyak itu untuk bikin konten gitu ya, untuk trial and error, ya menurut gua Pocket 4P adalah solusi yang tepat gitu untuk kalian pertimbangkan. Dan kita sendiri sebenarnya di studio ST Media akhirnya punya dua gitu kan, dan ya sekarang sih satu lagi kita pinjemin buat konten kreator lain gitu ya untuk bahas. Tapi ya so far ini benar-benar kamera yang racun banget untuk para konten kreator. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar DJI Pocket 4P atau kamera mirrorless. Balik lagi, kalian yang menentukan mana yang lebih cocok buat kalian. Tapi kalau tujuannya adalah konten kreator atau content creation dengan instan, dengan kualitas bagus, ya kesimpulan video ini cukup gampang lah gitu ya untuk kalian tangkep. Oke, paling itu aja. Semoga bisa jadi referensi. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.